Ini adalah Laut Cina Selatan, salah satu kawasan paling strategis. Hingga kini, situasi di wilayah itu masih belum stabil. Kehadiran militer berbagai negara terus meningkat, dan para analisis memperingatkan bahwa satu insiden yang salah perhitungan dapat memicu konflik regional. Dalam skenario terburuk, eskalasi di kawasan ini bisa berkembang jauh lebih besar, bahkan berpotensi menyeret dua kekuatan utama dunia, China dan Amerika Serikat. Resiko sebesar itu sebanding dengan nilai strategis yang dipertaruhkan. Setiap tahun, sekitar 20 hingga 30% perdagangan maritim global melintasi Laut Cina Selatan dengan nilai yang diperkirakan mencapai 3,3 triliun dolar Amerika Serikat. Jalur ini menjadi nadi penghubung antara pusat produksi Asia Timur dan pasar di seluruh dunia. Karena itulah muncul pertanyaan mendasar, siapa yang sebenarnya berhak mengendalikan Laut Cina Selatan? Dan atas dasar hukum apa klaim-klaim tersebut dibangun? Di tengah Laut Cina Selatan terdapat dua gugusan kepulauan utama yang menjadi pusat sengketa, yaitu Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly diklaim oleh China, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Secara geografis dan strategis, wilayah ini berada di pusat sengketa. Negara yang menguasai pulau berdasarkan hukum laut dapat memperluas zona eksklusifnya hingga 200 mil laut dari garis pantai. Menurut survei geologi Amerika Serikat, wilayah Spratly diperkirakan mengandung antara 0,9 hingga 3 miliar barel minyak bumi dan cairan hidrokarbon lainnya. Pada tahun 1982, PBB mengesahkan Konvensi tentang Hukum Laut. Konvensi ini menetapkan bahwa negara memiliki zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Di dalam zona tersebut, negara memiliki hak eksklusif atau sumber daya alam dan aktivitas ekonomi. Wilayah di luar zona tersebut dianggap sebagai perairan internasional yang dapat dilintasi semua kapal, baik sipil maupun militer, melalui hak lintas damai. Sebagian besar negara di kawasan mendasarkan klaim mereka pada aturan ini, namun China menggunakan dasar klaim yang berbeda. China mengklaim sekitar 90% wilayah ini. Klaim ini tumpang tindih dengan wilayah Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Brunei. Dasar klaim dari China berasal dari peta tahun 1947 yang dibuat sebelum berdirinya Republik Rakyat Cina. Peta tersebut awalnya memuat 11 garis putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan. Setelah Partai Komunis Cina mengambil alih pada 1949, dua garis dihapus. Garis tersebut kemudian dikenal sebagai Nine Dash Line. China mengatakan bahwa klaim tersebut memiliki dasar historis, termasuk ekspedisi Angkatan Laut pada abad ke-15. Namun pada Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan bahwa klaim historis China tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum laut internasional. Sengketa ini telah memicu berbagai konfrontasi sejak dekade 1970-an. Pada tahun 1974, 74 pelaut Vietnam tewas ketika China merebut Kepulauan Paracel. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara China dan Filipina juga meningkat. Pada Juli tahun 2023, Amerika Serikat mengumumkan bantuan pertahanan sebesar 500 juta dolar untuk Filipina. Dan pada 7 Agustus, Filipina, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada menggelar latihan militer gabungan di Laut Cina Selatan. Pada saat yang sama, China juga mengadakan latihan militernya tersendiri. Dan pada tahun yang sama, Amerika Serikat memperoleh akses ke 4 pangkalan militer tambahan di Filipina, termasuk yang berada dekat Laut Cina Selatan. Amerika Serikat juga memiliki kehadiran militer di Taiwan, serta hubungan militer dengan Brunei. Salah satu perubahan terbesar dalam sengketa ini terjadi ketika China membangun pulau-pulau buatan di kawasan sengketa. Salah satu contohnya adalah Fiery Cross Reef di Kepulauan Spratly. Luasnya lebih dari 1 mil persegi dan kini menjadi pangkalan militer China. Sebelum reklamasi dimulai pada tahun 2014, lokasi tersebut hanyalah terumpu karang, dan dalam waktu kurang dari 1 tahun, China membangun pelabuhan laut dan fasilitas militer permanen. Secara keseluruhan, China melakukan reklamasi di 7 lokasi berbeda. Menurut Center for Strategic, China memiliki sekitar 20 pos di Kepulauan Paracel dan 7 pos di Kepulauan Spratly. Dan hingga saat ini, sengketa di Laut Cina Selatan belum berkembang menjadi perang terbuka berskala besar. Namun, negara-negara yang terlibat terus memperkuat kehadiran militernya, membangun fasilitas pertahanan, dan mempertegas klaim wilayah mereka. Laut Cina Selatan tetap menjadi titik pertemuan antara kepentingan ekonomi global, hukum internasional, dan persaingan kekuatan besar. Selama klaim yang saling tumpang tindih belum terselesaikan, kawasan ini akan terus menjadi salah satu wilayah paling sensitif dalam geopolitik dunia.